berdiri. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan, karena hari ini kita berkumpul bersama di tempat ini dalam acara pelepasan siswa-siswi SMA Kristen Yahya tahun ajaran 2022-2023. With God, reach your dream, your hope, your future. Yang terhormat Pendeta Samuel Adi Perdana, yang terhormat pengurus Yayasan Pendidikan Kristen Yahya, yang kami hormati Kepala SMA Kristen Yahya beserta Bapak Ibu guru dan staf, yang berbahagia Bapak Ibu orang tua dan anak-anak kami yang kami kasihi dan kami banggakan. Bapak Ibu, inilah anak-anak kita, anak-anak yang kita kasihi. 3 tahun mereka menempuh pendidikan di SMA. Mereka telah berhasil menyelesaikan pendidikan mereka. Tapi perjuangan mereka tidak hanya sampai di sini saja. Sekarang mereka siap untuk berjuang di jenjang yang lebih tinggi lagi untuk menggapai cita-cita mereka. Hadirin tetap berdiri. Wisuda kita, para wisudawan boleh duduk. Kita akan menyaksikan persembahan tarian perak dari Agatha, Gabriela, dan Sauzan Safa.
Sore hari ini kita bersyukur karena anugerah Tuhan kita bisa bersama-sama mengikuti acara pelepasan angkatan 2023. Kita akan terlebih dahulu berdoa mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang akan dipimpin oleh Pendeta Samuel. Dipersilakan. Yang makasih, kami bersyukur sekali dari semua pengalaman hidup kami. Kami pada akhirnya tiba, para orang tua, guru, bisa melihat anak-anak kami menempuh suatu tahap dan menyelesaikannya dengan baik. Ini anugerah dari Tuhan. Sekalipun dalam diri kami masing-masing melakukan banyak upaya untuk sampai ke tahap ini, tetapi kami ingin mengimani semua karena anugerah dari Tuhan. Oleh sebab itu kami naikkan rasa syukur kami. Biarlah acara wisuda ini bisa menjadikan bagi kami semua momen penting untuk melangkah ke depan, meraih segala sesuatu mimpi kami, harapan kami, dan semua masa depan kami bersama dengan Tuhan. Baik anak-anak kami dan juga kami orang tua yang selalu mendukung mereka, dan kami juga guru-guru. Sertailah acara ini dari awal sampai akhir ya Tuhan. Berkati kami semua, biarlah semua yang terjadi saat ini memberi kesan, dan kesan itu memampukan kami untuk melangkah ke depan bersama anak-anak kami, bersama guru, orang tua, untuk meraih segala sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kami. Inilah doa kami serahkan dari awal sampai akhir acara ini ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Stop.
yang memberi kami keyakinan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan ya Tuhan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya ingin Bapak Ibu tepuk tangan gitu, boleh? Terus wisuda kiri kanan bilang, lu bisa lulus juga ya. Satu, dua, tiga. Kita tepuk tangan lagi. Tapi saya lihat sepanjang tadi tegang semua. Apakah kalian semua berduduk karena bentuknya salib ya? Seperti orang bersalib, tegang. Ya, ini suasana sukacita. Kita akan sambut firman Tuhan dengan sukacita juga. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Bicara kebaktian sudah untuk siswa-siswi SMA Kristen Yahya kelas 12 dan tahun ajaran 2002-2023. If God reach your dream, your hope, and your future. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sekali lagi saya bacakan yang pendek ini. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam orang berdosa. Dengan kata lain, di bagian lain kitab suci, semua orang adalah statusnya orang-orang yang telah kehilangan citra Allah, yaitu gambar Allah dalam dirinya. Ya, artinya juga orang-orang kita semua di hadapan Tuhan tidak layak. Tetapi dalam keberdosaan, tetapi dalam ketidaklayakan, tetapi dalam ketidak sesuatu yang lebih, tidak ada sesuatu yang lebih dan tidak berprestasi, di saat kondisi itulah Tuhan bertepuk tangan untuk kita. Tuhan mengasihi kita. Dan kasih yang diberikan Tuhan dibayar bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan putra yang tunggal, darahnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam keadaan tidak berprestasi, dalam keadaan berdosa, dalam keadaan tidak ada yang lebih di mata Tuhan, di saat itulah justru Tuhan mengasihi kita. Semua orang menjadi juara. Semua orang diapresiasi oleh Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus atau melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus. Semua orang yang berusaha dengan cuma-cuma dikasihi oleh Allah. Tidak ada syarat beda ya saudara antara dunia dengan cara Allah memperlakukan seseorang. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Kristus, dengan kesadaran bahwa kita dikasih berbeda dengan Allah, kita pada saat ini menjadi orang-orang yang diminta untuk merasa dikasih oleh Allah siapapun kita. Ya, yang gantengnya nggak seperti saya ya tetap dikasih Allah. Saya yang ganteng seperti bapak ibu yang hadir sini juga tetap saya dikasih Allah. Saya yang berkulitnya agak hitam dikasih Allah. Saya yang berkulit putih enggak, hitam enggak, coklat enggak, dikasih Allah. Saya mungkin nilainya tidak sebagus dari teman saya dikasih Allah. Mungkin orang tua saya tidak lebih dari orang tua yang lain, tetap orang tua saya dikasih Allah.
Mungkin saya tidak lebih baik dari saudara saya atau teman saya, tetapi saya merasa dikasih Allah. Dengan perasaan inilah Tuhan ingin kita menjalani hidup. Perasaan dikasih Allah, apapun kondisi kita. Inilah yang ingin Tuhan katakan. Hiduplah dengan cara Tuhan, merasa selalu dikasihi apapun kondisiku. Nah, dengan kesadaran saya orang yang dikasih Tuhan, saudara, kita baru bisa merasakan apa yang dikatakan dalam ayat nas kita 1 Korintus 15 ayat 58. Dikatakan, saya bacakan lagi, karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan biarlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Diawali oleh Rasul Paulus, karena itu saudara-saudara yang kekasih, engkaulah yang kekasih. Apapun kondisimu, engkaulah yang kekasih. Tanpa prestasi, engkaulah yang kekasih. Rasul Paulus mengingatkan pada kita bahwa orang yang kekasih di hadapan Tuhan, jerih payahnya, apa yang ia lakukan tidak akan pernah sia-sia. Hidup sebagai orang kekasih dalam mengusahakan apapun juga, melakukan apapun juga tidak pernah sia-sia, kata Rasul Paulus. Mengapa? Karena Allah selalu bersekutu dengan aku, ya. Bersekutu dengan orang percaya. Orang percaya bersekutu dengan Allah. Karena apa artinya bersekutu ini? Kalau susah membayangkan bersekutu itu, kita anggap saja bagian lain kitab Roma, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu bagi kemuliaannya dan juga bagi hidup kita. Itu artinya bersekutu. Jadi dengan kata lain, Allah yang mengasihi kita itu juga mati-matian memberi kita, mati-matian dalam gerak dan usaha kita. Enggak beberapa yang lalu, ini hampir sangat sengaja ya Bapak Ibu ya. Saya mengantar anak saya kuliah di Maranatha. Nah, dia ngobrol apapun ya, dengan semangat, dengan gairah, dengan gembira tentang kuliahnya, tentang dia dipercaya ini dan itu, di fakultasnya dia menjadi pimpinan atau ketua paduan suara di universitas, nanti mau konser, cerita semua. Dan saya menghancurkan semua itu dengan pertanyaan begini. Nah, ini anak yang juara gambar itu, sekarang udah kuliah. Kamu kapan mau bisa nyetir mobil seperti Cici? Dan semua kegembiraan hilang. Dia diam. Saya tengok orang remote, lihat HP, udah tidak seperti tadi. Dia bilang apa? Kemudian tak lama dia bilang, maaf Pak, kalau selama ini aku merepotin papa, mama, dan cici, aku terjemput. Pertanyaan saya itu nggak ke situ arahnya. Tetapi kenapa pikirannya begitu gitu? Lalu saya mengakhiri dengan sorry, minta maaf kalau memang kamu nggak suka, ya nggak apa-apa. Tidak ada keberatan aku, papa, mama, cici, nganter kamu ke tempat kuliah. Ini dalam hal yang biasa banget loh. Nah, Allah memperjuangkan apa yang kita usahakan sebagai orang yang kekasih, sebab bersekutu itu seperti saya memperjuangkan, ya, tidak merasa merepot atau direpotkan. Istri juga kakaknya, saya pastikan kami tidak direpotkan. Sebab apa? Kami bersekutu dengan tidak ada yang direpotkan. Kita semua saling mendukung dan begitulah Allah dalam persekutuan Allah. Sehingga Allah bilang tidak ada yang sia-sia dalam persekutuan dengan Allah. Apapun yang kita lakukan, sebab itu jangan goyah, biarlah selalu
dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan, khususnya teman-teman semua. Boleh. Sebab Allah memikirkan betul untuk kamu bisa menjadi seperti apa yang kamu impikan, harapkan, dan juga di depan kamu bayangkan masa depan yang baik. Persekutuan ini penuh cinta yang tidak terhingga Allah mencintai kita. Di sini teman-teman sudah, siapa yang sudah pacaran? Menunjuk tangannya gini aja, nggak usah tinggi-tinggi, atau kode saya. Bapak Ibu ingat ya waktu masih pacaran ya. Dan saya yakin relasi Bapak Ibu tidak seperti waktu pacaran, benar kan? Oh, salah teman-teman semua. Sadarlah dirimu bukan sekedar aku siswa Smart Yahya yang sudah lulus, atau aku alumni Smart Yahya. Tetapi pikirkanlah bahwa aku alumni Smart Yahya dan mau masuk tahap berikutnya, dan aku pun yang alumni Smart Yahya ini adalah orang-orang yang terkasih, orang-orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Dengan kesadaran itulah aku atau kalian semua meraih mimpi, meraih harapan, dan memasuki masa depan. Selamat ya. Coba bilang sama kiri kanannya, nggak nyangka lo gue lulus. Iya, kita beri tepuk tangan lagi Bapak Ibu. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah meraih mimpi, meraihnya, harapan, dan masa depanmu bersama Tuhan sebagai orang yang terkasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Guru, Bapak Januar mendoakan masa depan para siswa. Orang tua dari Deus Jonathan Tarigan, yaitu Bapak Pendeta Jonaren Tarigan, mendoakan sekolah Yahya, guru, staf, dan karyawan, dan Pendeta Samuel akan mendoakan bangsa dan negara, serta diakhiri doa berkat. Bersama dalam ruangan ini Tuhan, untuk merayakan wisuda Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami Tuhan, agar mereka memiliki kesehatan Tuhan, dan juga umur yang panjang. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang memiliki masalah ekonomi Tuhan, Engkau berkati agar mereka dapat menyelesaikan masalah mereka Tuhan. Tuhan, kami juga tahu Tuhan, dalam setiap kehidupan pasti tentunya ada masalah. Tuhan, Engkau berkati orang tua kami Tuhan, agar mereka dapat menyelesaikan masalah mereka, maupun itu tentang keluarga, maupun diri sendiri Tuhan. Tentunya dengan kepala yang dingin dan juga dengan tangan ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Engkau telah memberikan kami orang tua yang luar biasa. Kami juga bersatu hati. Yang hadir di sini ada orang tua dan guru, ada yayasan, hamba Tuhan. Kami bersatu hati memohon, biarlah saat ini menjadi sesuatu yang mereka ingat, bahwa mereka dipercayakan hidupnya ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Kami mendoakan mereka mendapatkan berkat penyertaan Tuhan. Mereka boleh menghadapi masa studi berikutnya, masa karir berikutnya dalam berkat Tuhan. Biarlah mereka ingat bahwa ketika mereka mengandalkan Tuhan, mereka akan memperoleh hasil yang maksimal. Kami percayakan segala kebutuhan, segala hal yang menjadi pergumulan dari anak-anak wisudawan ini dalam pertolongan-Mu. Biarlah harapan mereka boleh diperoleh di dalam rasa takut akan Tuhan. Kami memohon berkat untuk mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam kemuliaan Bapa, Tuhan melayakkan sekolah Yayasan Pendidikan Kristen Yahya hadir di kulit bumi ini untuk membantu anak-anak didik menggapai cita-citanya. Kami yakin dan percaya Bapa,
Roh Kudus-Mu yang selalu bekerja lewat pengurus yayasan yang mampu mensosialisasikan seluruh rancangan yang terbaik dalam pendidikan, sehingga beserta dengan Bapak Ibu Guru bersinergi untuk mengajar, membimbing, mengarahkan anak-anak menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang patut untuk menggapai cita-citanya, dan menjadi anak-anak didik yang mampu untuk diteladani. Kami yakin dan percaya juga Bapa, Roh Kudus-Mu berkuasa atas seluruh pegawai yang bekerja di dalam sekolah dan yayasan, sehingga semuanya boleh hanya mau menyatakan hidupnya berserah kepada Tuhan dan mengabdikan dirinya kepada kemuliaan-Mu lewat pendidikan ini, sehingga semuanya hanya menjadi kemuliaan Bapa saja. Layakan Tuhan aktivitas yang terjadi hari ini juga pada saat penlulusan siswa-siswi kelas 12 SMA Yahya. Engkau Tuhan yang melayakannya menjadi persembahan kudus bagimu, karena Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Kasih Tuhan, kami rindu satu hati agar bangsa dan negara kami tetap dalam perlindungan Tuhan. Kami tetap dapat merasakan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara ini. Mohon pimpin para pemimpin kami menjalankan kepemimpinan mereka dengan takut akan Tuhan, dan biarlah mereka semua bekerja sungguh-sungguh sehingga seluruh masyarakat merasakan sejahtera. Dan di tengah perbedaan yang begitu banyak, biarlah kami semua mampu bekerja sama membangun negeri ini, dan juga termasuk anak-anak kami yang baru saja lulus ini. Biarlah mereka menjadi kader-kader bangsa yang mampu membangun kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari. Jauhkan kami dari perselisihan yang merusak keutuhan bangsa ini. Kami serahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan ya Tuhan semua kami di sini, dan biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam hidup kami. Dan kami ingin menerima berkat-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah pelepasan siswa tahun 2023 pada sore hari ini telah selesai. Dan demikian ibadah wisuda telah berakhir. Terima kasih kami ucapkan kepada Pendeta Samuel untuk firman yang telah diberikan. Biarlah Tuhan yang memberkati firman-Nya supaya bertumbuh, berbuah dalam hati kita masing-masing. Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk ke acara wisuda. Yang pertama, we will listen to some welcome speech. The first speech is coming from the representative of School Foundation, Bapak Agus Sofian. The floor is yours. Sore menjelang malam ya, kepada para undangan, para orang tua murid, para guru dan para siswa-siswi, wisudawan, perkenankan saya mewakili pengurus YPK Yahya untuk menyampaikan beberapa kata-kata. Yang pertama, puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus sehingga siswa-siswi kelas 12 boleh lulus dengan baik. Kami percaya Tuhan Yesus yang menyertai. Seperti tadi kata para Samuel bilang, dan yang kedua lulus kita puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kemudian mungkin para siswa-siswi juga akan meninggalkan Yahya. Jangan lupakan para guru yang sudah membimbing kalian. Ya.
dengan susah payah mungkin membimbing kalian dengan penuh kasih, biar itu berkesan di hati para siswa-siswi. Kemudian akan melanjutkan juga ke kuliah ya, studi kuliah, mungkin untuk yang lain juga ke bidang yang lain. Ingat, jaga nama baik di akhir. Ya, itu pesan dari saya. Kemudian untuk para guru juga, terima kasih yang sudah membimbing siswa-siswi sehingga boleh lulus dengan baik. Jerih payah guru-guru tidak akan sia-sia. Dan terakhir kepada para orang tua juga terima kasih kami ucapkan karena sudah mempercayakan anaknya, putra-putrinya untuk bersekolah di Yahya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Shalom. Good afternoon. The Honorable, the School Foundation of Yahya Christian School, Mr. Agus Sofian, our Principal, Mr. Yoyo Martin, all teachers and staff, parents, friends, and the happiest graduates, the 12th grade students. It is such an honorable opportunity for me to welcome you all in this graduation ceremony. Before all else, let us give thanks to the Lord Jesus Christ, who has been with us, so that we can gather in this place in good health. We all know that a few months ago, grade 12 students took their final exams and of course also got the best results from their struggle so far. And now they are going to face the next level. I know there are still many challenges which are waiting for you as you graduate from this school. But I believe with your manner, skills, knowledge, and especially with God, you can overcome all. Remember, wherever you go and whatever you are going to do, include God in it. I represent the Student Council Organization and all Yahya Christian High School students congratulate you on your graduation and have a good time at a new level. Thank you very much for your kind attention. God bless you. Selamat sore menjelang malam semuanya. Yang terhormat Bapak Agus selaku pengurus Yayasan Pendidikan Kristen Yahya Bandung. Yang terhormat Bapak Ibu rekan-rekan guru SMA Kristen Yahya. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua wali siswa SMA Kristen Yahya. Yang hari ini sangat berbahagia siswa-siswi SMA Kristen Yahya Bandung. Puji Tuhan, saya sangat senang hari ini kita bisa berkumpul untuk merayakan acara pelepasan siswa-siswi SMA Kristen Yahya tahun ajaran 2022-2023. Momen ini kadang buat saya haru juga gitu ya, karena kerasa kita 3 tahun bersama, sekarang satu perpisahan. Banyak hal yang saya sampaikan, tapi yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian untuk kepercayaan Bapak Ibu menitipkan putra putrinya dididik oleh kami para guru selama 3 tahun ini di SMA Kristen Yahya. Kami sadar ada banyak kekurangan, ada banyak kesalahan kami. Kami mohon maaf secara mendalam pada para siswa juga Bapak Ibu sekalian. Dan kami akan sangat senang jika ada kritik atau saran yang disampaikan kepada kami untuk kemajuan dan perbaikan bagi kami juga. Pada para siswa, kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita selama ini. Ada banyak hal yang kita lalui bersama. Semoga kita selalu dan ingat senantiasa apapun yang terjadi dalam kehidupan kalian, jangan lupakan Tuhan Yesus mencintai kalian. Laporan kelulusan siswa tahun 2023. Jumlah siswa 12 IPS 16.
tahun 2021 setelah informasi kami cukup berduka karena ada satu siswa yang tidak lulus. Itu cukup menyakitkan juga bagi kami. Tahun 2022 semua siswa dinyatakan lulus. Tahun ini, tahun 2023 kembali semua siswa dinyatakan lulus. Tepuk tangan kita semua. Selamat, saya sudah dinyatakan berhasil menempuh pendidikan di SMA. Karena masih agak kesulitan, karena saya ingat pas dulu kalian mengalami tatap muka online, karena masih ada pandemi, pembatasan kegiatan. Kemudian mulai belajar tatap muka terbatas, KBM setengah hari dengan banyak pembatasan, cukup menyulitkan juga. Hingga akhirnya kita diberikan KBM full tatap muka seperti biasa, dan wisuda dilakukan secara full tatap muka. Puji Tuhan. Berikutnya saya ingin menyampaikan. Ini data siswa yang diterima jalur SNMPTN. Selamat. Diterima Universitas Indonesia jurusan pariwisata. SNMPTN merupakan jalur undangan dari sekian siswa yang mendaftar. Lihat dari nilai raport semester 1 sampai semester 5. Jika prestasi lain yang dinyatakan diterima adalah satu siswa ini. Selamat Pak Dewo, semoga sukses senantiasa. Amin. Berikutnya adalah nilai ijazah tertinggi untuk jurusan IPA. Nilai ijazah ini kami ambil dari nilai ujian sekolah, ujian praktek untuk mata pelajaran ada mata prakteknya, portofolio dan tugas kalian. Dengan bobot tertinggi tetap ujian sekolah. Jadi persentase tertinggi tetap ujian sekolah, tapi ada bagian ujian praktek, portofolio dan tugas. Kami sudah merangkum untuk setiap mata pelajaran nilai ijazah tertinggi. Akan dimulai dari mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti dengan nilai 93,27 untuk IPA dipegang oleh Sylvia Berita. Untuk pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan nilai 89,22 dipegang oleh Christopher. Untuk bahasa Indonesia dengan nilai 91,77 dipegang oleh Christopher. Untuk matematika umum atau matematika wajib dengan nilai 87,42 dipegang oleh Sylvia. Untuk sejarah Indonesia dengan nilai 94,47 ada 2 orang nilai sama, yaitu Atira dan Christopher. Untuk bahasa Inggris dengan nilai 96,22 dipegang oleh Atira. Untuk seni budaya dengan nilai 96,97 oleh Atira. Untuk pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan dengan nilai 90,37 tertinggi oleh Ignacio. Untuk prakarya dan kewirausahaan dengan nilai 84,82 dipegang oleh Christopher. Untuk bahasa Sunda dengan nilai 95,22 dipegang oleh Celik. Matematika peminatan dengan nilai 86,22 dipegang oleh Sylvia Benedicta.
Christopher. Untuk fisika dengan nilai 94,22 dipegang oleh dua orang, Ivana dan Sylvia. Untuk kimia yang mudah, karena saya gurunya gitu, dengan nilai 89,22 dipegang oleh Christopher. Terakhir mata pelajaran IPA untuk bahasa Mandarin dengan nilai 91,62 dipegang oleh Christopher. Bapak Ibu untuk jurusan IPA itu nilai tertinggi ijazah untuk jurusan IPA. Untuk jurusan IPS, untuk mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti dengan nilai 93,57 dipegang oleh Jenis Kaluela. Untuk pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan nilai 84,97 dipegang oleh dua orang, ada Christine dan Jenis. Untuk pendidikan pelajaran bahasa Indonesia dengan nilai 91,97 dipegang oleh Jenis Kaluela. Untuk matematika wajib dengan nilai 81,12 dipegang oleh Cynthia Lee. Sejarah Indonesia atau sejarah wajib dengan nilai 91,97 dipegang oleh Cynthia Lee. Untuk bahasa Inggris dengan nilai 94,72 dipegang oleh Hoki Asidodewo. Untuk seni budaya dengan nilai 93,47 dipegang oleh Hoki Asidodewo. Untuk pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan dengan nilai 91,97 dipegang lagi oleh Masidewo. Prakarya dan kewirausahaan dengan nilai 92,22 dipegang oleh Christine Lorenzi. Bahasa Sunda dengan nilai 90,47 dipegang oleh Jenis Kaluela. Geografi dengan nilai 93,22 dipegang oleh Christine Lorenzi. Sejarah dunia dengan nilai 95,22 dipegang oleh Christine Lorenzi. Sosiologi dengan nilai 90,47 dipegang oleh Cynthia Lee. Ekonomi dengan nilai 92,22 dipegang oleh Christine Lorenzi. Bahasa Mandarin dengan nilai 90,7 dipegang oleh Cynthia Lee. Itu nilai ijazah tertinggi untuk setiap mata pelajaran untuk jurusan IPA dan IPS. Baik, menurut untuk ke depan sebagai perwakilan dari orang tua siswa.
memberikan bunga sebagai simbolisasi penyerahan kembali dari sekolah kepada orang tua. Saya kembali kita semua. Berapa menit? Aduh emang. Oh iya Bu emang. Nggak kelihatan. Baik, terima kasih. Mau bilang terima kasih untuk Pak Pendetanya udah pelayanan lagi. Terima kasih untuk Bapak Ibu pengurus Yayasan Sekolah Kristen Yahya, kemudian untuk Bapak Ibu guru dan administrasi back office. Sekalipun tidak di sini, saya mengucapkan terima kasih untuk Satuan Pengamanan Dalam dan OB. Begitu juga untuk rekan-rekan sesama orang tua siswa. Saya berharap atau kita berharap tahun depan jumlahnya lebih banyak ya. Memang kualitas perlu, tapi jumlah juga tidak kalah perlunya. Ya, itu yang orang-orang tua sudah selesai. Itu anak-anak nih, JP, Om lihat kamu ganteng banget. Yang kali pakai tuxedo kayak 007. Sudah kelas 3 kalian enak ya, sudah lulus kalian enak. Ya, pesan Om begini untuk yang cewek juga. Kalian sudah jadi alumni. Ya, tujuan sekolah itu salah satunya memang supaya kita bisa jadi alumni. Kalau nggak sekolah, kalian nggak bisa jadi alumni. Sudah selesai jadi alumni SMA Yahya, kemudian menapak satu langkah lagi nanti jadi alumni. Mudah-mudahan bisa nggak ya 100% masuk perguruan tinggi negeri? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa? Ya, amin Bapak Ibu. Ya. Jadi gini, anak-anak, saya nggak terbiasa untuk pidato di depan orang tua. Karena saya belum sekolah minggu, jadi saya biasanya di depan anak-anak kelas kecil, kelas besar, dan kelas remaja. Jadi saya anggap kalian anak sekolah minggu aja ya, biar gampang ngomongnya. Anak-anakku, kalian mau sukses enggak di kemudian hari? Mau mudah enggak di kemudian hari? Mau mudah enggak? Mau mudah enggak? Kuncinya apa? Kerjakan yang sulit saat ini. Kalau kalian kerjakan yang sulit saat ini, hidup kalian akan mudah nanti. Jangan dibalik. Kalau kalian malas mengerjakan yang sulit saat ini, hidup kalian akan susah. Ya, rajin belajar, bangun lebih pagi, menghafal, itu kan hal-hal yang gak enak. Enak gak? JP enak gak? Ali, enak gak bangun pagi belajar pagi-pagi dari rumah? Gak enak kan? Tapi kalau kau kerjakan itu, kau akan dapat yang lebih mudah di kemudian hari. Ya, Michael mana? Michael juga, iya kan? Gitu ya. Om sudah pengalaman soal sekolah. Om sekolah 11 tahun, S1 11 tahun. Ya, saya insinyur, S1 11 tahun. Pada waktu saya mau wisuda, adik angkatan saya, angkatan 87, bilang, nanti lu ikut gua ya ke ITB. Ngapain? Gua sidang. Sidang apa? Disertasi. Kami sama-sama 11 tahun. Saya sidang S1, dia sidang S3. Kita wisuda kok senyumnya ditahan-tahan, ketahuan ditahan-tahan, tadi ibadah
tepuk tangannya juga bertahan tahan. Bu, nanti kalau acaranya lebih meriah, lebih bikin ya. Nah, yang mau saya katakan di sini anak-anak, memang tidak ada jaminan bahwa kesuksesan itu dicapai oleh pendidikan. Tidak ada jaminan. Ada orang yang nggak sekolah sukses, ada yang nggak lulus perguruan tinggi sukses. Tapi saya cuma tahu satu-satunya jalan sukses ya lewat pendidikan. Bayangin juga Michael jadi direktur perusahaan. Terus kamu mau nggak kalau menerima karyawan yang nggak sekolah? Ya nggak mau. Ali juga gitu. Jadi konsultan nanti. Terus mau nggak jadi punya anak buah yang nggak sekolah? Ya nggak mau, pasti nggak mau. JP juga gitu kan? Kalau JP itu nggak tahu ini. Ya, jadi Bapak Ibu terima kasih untuk anak-anak. Om baru baca di situ. Coba lihat di situ. With God, reach your dream, reach your hope, and reach your future. Terima kasih, Tuhan berkati. Sekarang kita akan mengumumkan juara umum. Oke, juara umum yang akan diambil satu siswa dari IPA, satu siswa dari IPS. Penentuan siswa yang menjadi juara dilakukan dengan menjumlahkan nilai rapor semester 1 sampai semester 6, mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Ditambah dengan nilai ijazah, nilai portofolio, penugasan, nilai ujian praktik, dan nilai ujian sekolah. Baiklah, untuk program IPA yang menjadi juara adalah siapa kira-kira? Udah mutlak ini ya? Christopher Taran silakan Christopher ke depan didampingi oleh orang tua. Orang tua Christopher silakan Pak Muhammad. Di kiri kanannya Bapak Mama, iya. Baik, Bapak Yoyo akan menyerahkan piala. Iya, jangan lupa hadiahnya Pak. Baik, Christopher, Papa dan Mama jangan kemana-mana dulu, tetap di sini. Bapak Yoyo juga. Sekarang dari program IPS, siapa kira-kira? Oh ya, amin ya. Baik, kayaknya yang IPS ini tidak bisa diprediksi ya. Oh. Baik, untuk program IPS yang menjadi juara umum adalah Christine Lorenzi. Silakan ke depan, didampingi oleh orang tua. Ya. Baik, hadiahnya Pak. Ya, kayaknya Pak Yoyo berdiri di tengah ya. Lalu akan diambil fotonya. Inilah yang menjadi juara bersekolah di
Yayasan Pendidikan Kristen Yahya. Ya. Yang pertama kami panggil, silakan maju ya anak-anak ya. Atira Juwana Senewe. Jenis Kaluela Beatrice. Sylvia Benedicta Manulang. Kami mohon kepada Ibu Nurmani untuk memberikan plakat kepada anak-anak yang sudah setia belajar di Yayasan Pendidikan Kristen Yahya. Baik, yang pertama Sylvia, Bu. Oh, Atira ternyata. Oke. Ya. Selanjutnya Jenis. Sylvia. Ya, kita foto lagi. Bu Nur, jangan kemana-mana, Bu Nur. Iya. Silakan merapat. Baiklah. Baik. Terima kasih Ibu Nurmani. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, orang tua yang sudah Christine Lorenzi.
Di balik setiap api di tengah kegelapan, terdapat sebuah pengorbanan yang luar biasa dari sebuah hidup. Lilin ini ikhlas membakar dirinya sendiri demi api dan agama, suku, ras, dan berbagai latar belakang lainnya. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kasih, sumber pertolongan hidup kami, hamba memohon kepadamu, jadikanlah anak-anak ini selayaknya lilin yang berdiri tegak untuk memberikan manfaat. Lalu goyangkan ke kanan, goyangkan ke kiri, iya, ke kiri. Lalu tegakkan ke atas, iya. Mulai goyangkan ke kanan lagi sampai jam 12 malam ya. Lulusan dari sekolah menengah. Tahun-tahun yang kita habiskan di sini telah membentuk kita menjadi orang-orang yang kita ada saat ini. Dan kita semua pantas berbangga atas pencapaian ini. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada para guru kita yang luar biasa. Terima kasih telah memberi kami pengajaran dan penopang yang tak terkalahkan. Kalian adalah pilar-pilar kebijaksanaan dan pengetahuan yang telah membantu kami tumbuh dan berkembang. Anda tidak hanya mengajarkan kami pelajaran di dalam kelas, tetapi memberi kami juga inspirasi untuk bermimpi dan mencapai tujuan kami. Setiap cerita yang kalian berikan dan setiap nasihat yang kalian berikan, semuanya telah membentuk jalan kami menuju masa depan yang lebih cerah. Selain itu, rasa terima kasih juga kami sampaikan kepada orang tua dan keluarga kami yang telah memberikan dukungan tak tergantikan selama perjalanan kami. Kalian adalah pilar kuat dalam hidup kami, dan kami berterima kasih atas segala pengorbanan yang kalian lakukan untuk memastikan kami memiliki pendidikan terbaik. Terima kasih atas cinta, kepercayaan, dan dorongan yang tidak terputus. Teman-teman, kalian adalah bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan kami. Kita telah mencapai cobaan dan kesuksesan bersama-sama. Kita belajar bersama, berbagi tawa dan tangis bersama, dan menciptakan kenangan yang tak terlupakan. Kalian adalah sumber kekuatan dan dukungan yang tak ternilai. Terima kasih telah berbagi perjalanan ini dengan kami. Dan semoga persahabatan kita tetap langgeng dari tahun ke tahun. Hari ini, kita melangkah keluar dari pintu sekolah ini dengan kepala tegak dan hati penuh harapan. Sekarang, saatnya bagi kita untuk menghadapi tantangan baru, untuk mencapai impian kita. Jangan takut untuk berani bermimpi dan mengejar apa yang kita inginkan dalam hidup. Ingatlah bahwa pendidikan bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan fondasi untuk membangun masa depan yang gemilang. Sebagai rasa terima kasih kami kepada para guru, Pak Yoyo dimohon maju ke depan untuk menerima bunga sebagai tanda terima kasih tanpa tanda jasa dari kami.
Guys, saya percaya meskipun kita tatap muka sangat tahun doang, sangat tinggi dalam 3 menit cuma 1,5 tahun doang, aku percaya kita akan menjadi cahaya dan terang sedikit. Pokoknya dimanapun kita berada, kita harus ingat kalau kita pernah ada, kita pernah dibentuk oleh komunitas ini oleh angkatan ini. Jadi sekian, terima kasih dari kami. Please perform their best here. Nah, the teachers juga nggak mau kalah. Ya, Bapak Ibu guru ya. Iya. So, for teachers, the floor is yours. Penuhilah dengan segala yang baik. Jadilah sumber kebahagiaan untuk semua orang. Biarlah kami tetap di sini
menunggu kalian kembali dengan cerita yang tak lagi tentang putih abu-abu. Ya, Bapak Ibu juga para wisudawan wisudawati, dengan demikian berakhir sudah rangkaian acara wisuda SMA Kristen Yahya tahun ajaran 2022-2023. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung berjalannya acara wisuda hari ini. Terima kasih kepada GKI Cipuno yang sudah memfasilitasi tempat yang kami gunakan. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, orang tua, wali siswa, dan juga para tamu undangan. Terima kasih kepada Pendeta Samuel yang atas pelayanannya. Tuhan memberkati pelayanan dari keluarga Bapak. Terima kasih kepada Bapak Agus sebagai perwakilan dari Yayasan Pendidikan Kristen Yahya. Terima kasih kepada Bapak Yoyo sebagai Kepala SMA Kristen Yahya. Bapak Ibu guru, staf, karyawan, OB yang telah bekerja keras hingga terwujudnya acara wisuda hari ini. Juga kepada siapa? Iya, pengamanan di luar ya. Bapak security kita yang di depan yang menjaga kita sehingga aman. Lalu kepada para wisudawan, terima kasih untuk setiap hati yang diberikan untuk mengikuti acara hari ini. Sebelum pulang, nanti ada sesi foto kelas. Jadi, please be here, okay? Stay here for a moment after the closing. Nanti akan ada salam-salaman, but kamu setelah salam-salaman boleh kembali lagi ke ruangannya, anak-anak ya, jangan pergi jauh-jauh. Jangan pergi jauh-jauh dulu. Okay. Nah, let's close our graduation ceremony with praying. Ibu Nur will lead the prayer for us. Orang tua siswa yang kami hormati dan kami kasihi, dan anak-anak semuanya, kita akan bersama-sama berdoa. Kita tutup wisuda ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di kerajaan surga yang mulia, Bapa yang maha kasih, Bapa sumber pertolongan kami. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami bersama para guru, orang tua siswa, dengan siswa, dan semuanya Tuhan yang terlibat dalam wisuda ini,
bersujud ke hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur pada Engkau karena Engkau telah sertai kami, Engkau telah bimbing kami di dalam kami melaksanakan acara wisuda untuk anak-anak kami tahun pelajaran 2022-2023. Terima kasih Tuhan Yesus, semuanya dapat berjalan dengan lancar. Bapa yang di surga, dengan acara wisuda ini kami serahkan anak-anak kami di dalam bimbingan Engkau, di dalam tangan Engkau Tuhan, untuk menggapai masa depan mereka, untuk melanjutkan cita-cita mereka Tuhan, dan kiranya anak-anak kami hanya mengandalkan Engkau di dalam setiap langkah kehidupan mereka. Bapa yang di surga, sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini. Kumohon penyertaan Engkau Tuhan, kumohon bimbingan Engkau agar kami boleh pulang kembali ke rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat dan bertemu dengan keluarga kami. Ampuni Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus doa ini kami panjatkan. Terima kasih Tuhan. Amin.